bulan September ya, sampai kiamat juga tak bisa 1,07 triliun. Tapi komitmen sudah bagus ya, akan dimuntahkan anggaran begitu besar kepada daerah-daerah. Pertanyaan, apakah dengan dibagikan uang itu persoalan selesai? Nah, problematiknya rumit banyak sekali. Apakah sudah siap kepala daerah, ya, rakyatnya, apa sudah siap? Jangan dibagi-bagian uang saja, rusak lagi, hancur lagi. Di sini saya kira peranan DPD penting di sini ya. Saya kepengen itu, ini kan tadi temanya reshuffle, ngomong reshuffle ya. Ini sudah 1000% pasti. Dengan masuk PAN ini sudah pasti ya. Kan kemarin dulu dipanggil Sujud Sobahir kan ya, saya lihat wajahnya berseri-seri senang sekali. Dia mengatakan, ya saya ditawari jabatan sebagai ketua KEM dulu zaman SBY KEM, sekarang ditambahin I, Komite Ekonomi dan Industri Nasional KEM. Apa kapasitas dia? Bingung saya. Jokowi ini keliru uang orang. Pengusaha besar apa jangan namanya itu keliru lagi Jokowi ini, angkatnya bukan the right man or the right place ya. Oke, kita sisihkan itu. Jadi pasti siapa lagi pada kedua atau tiga kali menteri ya, posisi-posisi pada waktu Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa PAN bergabung kepada pemerintah, dia mengatakan nggak ada deal apa-apa, ini kita murni untuk ikut memecahkan masalah bangsa. Bohong si Jul itu, bohong, tulis kata-kata bohong itu ya. Pasti sudah deal, nggak mungkin. Ketika mau cerita mana gitu ya. Nah saya kepengen begini, Pak Lindungan ya, anggota DPR diangkat jadi menteri kan, Cahyo, Puan gitu ya. Kenapa Pak Jokowi nggak pernah berpikir ya? Anggota DPD jadi menteri, kenapa salah? Ya, nah khususnya beri tanggung jawab pada anggota DPR satu orang misalnya gitu ya, terutama fokus kepada masalah-masalah daerah. Nah, apakah itu karena dan lain kan itu bisa jadi persahabatan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dalam rangka sistem presidensial. Kalau kita bicara dalam rangka sistem presidensial, wakil presiden pekerjaannya itu mudah saja diperintahkan oleh presiden. Kalau dia tidak berperan apapun. Kalau kita bicara konstitusi. Begitu ya. Tetapi kan kita juga bisa lupa bahwa kalau presiden adalah satu anak pangkat dari presiden satu jadi presiden kan. Jadi ini dalam perwalian kami kan tidak bisa dihentikan. Gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan begini secara keseluruhan gitu ya. Ada masalah kita dalam pemerintahan ini. Ada dua institutional problem. Ada soal dalam bidang institusi dan ada soal lain juga dalam bidang yang lain. Di sektor publik ada masalah, di sektor swasta juga ada masalah. Ya, relasi problem institusi itu terlihat tidak saja di Jakarta, tetapi juga di daerah. Kita tahu kan beberapa waktu lalu tanggal 24 kalau tidak salah di sebuah pertemuan antara presiden dengan teman-teman dari daerah, dan di situ terungkap bahwa orang-orang di daerah itu takut menyelenggarakan pemerintahan, khususnya menjalankan karena ada pendapat dan pendapat. Begitu ya. Adalah undang-undang keuangan negara, undang-undang pengelolaan keuangan negara, dan undang-undang perdagangan negara itu sendiri. Ini yang mesti kita kenali. Sebagai ideal menurut saya tidak cukup dikenal. Mengenali itu sebabnya ya kita begini saja. Nah, dengan begitu maka menurut saya setuju dengan dia, kita butuh pemerintahan bagi reshuffle jilid kedua dan tidak boleh lama, jangan lama. Ya Oktober bila perlu sudah harus dilakukan gitu. Kalau kita sungguh-sungguh belum mau merespon program-program bangsa ini dan kita mau betul-betul segera mulai program-program bangsa ini, tidak seluruhnya tapi minimum sebagian kita lakukan, maka dan kita tangani, maka sekali lagi menurut saya harus segera ambil langkah konkret, tidak bisa takut ubah. Bagi-bagi kekuasaan antara urusan bukan urusannya di balik kekuasaan. Nah, yang kita minta adalah mereka yang bakal masuk nanti adalah
mereka-mereka yang betul-betul mengerti soal, ya, betul-betul mengerti soal apa sih masalah kita. Masalah kita ini menurut saya satu, kapasitas institusional kita banyak. Tatanan yang berbentuk, yang berdasarkan kapasitas institusional kita banyak itu juga mesti terbuat. Publik kita di sektor publik, pemerintahan ini kan sektor publik, ini juga masalah kita. Jadi kita itu lagi. Faktanya adalah sampai dengan saat ini penyelenggaraan negara kita sudah tahu semua. Ini kan problem institusional. Kapasitas pemerintahan kita tidak cukup dapat kita andalkan untuk memangku atau memikul terbentuk harapan yang ingin dicari. Dan koalisinya menetapkan Jokowi sebagai satu-satunya kandidat presiden, kita semua rakyat Indonesia mayoritas senang. Ini akan lahir pemerintahan yang pro rakyat. Tetapi ketika terpilih wakilnya Yusuf Kala, harapan itu setengahnya hilang. Dan ketika diumumkan kabinetnya, seperempatnya lagi hilang, terutama dari Prof. Cita. Ini kabinet masih KW 3 itu bagaimana bisa membangun republik. Nah, kemudian muncullah dalam reshuffle ini Rizal Ramli. Ada harapan karena dia track recordnya Rizal Ramli. Kemudian dia mengeluarkan jurus Jawa di website-nya. Kemudian muncullah kasus Perindo yang kemudian oleh Presiden diserahkan kepada Rizal Ramli untuk mengatasinya, juga hal-hal yang lain. Nah, ketika muncul Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, ada harapan baru di kalangan teman-teman, di kalangan masyarakat yang saya pantau bahwa ini, apalagi kemudian menjadi motor sekarang ini, faktanya demikian. Ada harapan baru bahwa ini kali mungkin pemerintahan mengelola manajemen pemerintahan akan lebih benar, karena kita ini faktanya kan negara maritim. Negara bukan hanya laut, pulau dan laut menjadi satu, menjadi maritim. Nah, selama ini sejak Republik ini merdeka, negeri ini dikelola dengan manajemen kontinental, manajemen daratan. Oleh sebab itu Pak Perlindungan sebagai DPD pasti cepat ini mana daerah pembangunan pulau, apalagi pulau-pulau kecil nyebrang dari pulau-pulau besar yang seperti NTT, TP aja kurang, karena pengelolaannya memang manajemen kontinental yang lebih ke darat. Munculnya Rizal Ramli dengan rekod kerayaatannya yang trisaktinya kemudian memberikan harapan baru. Tetapi pada tanggal 5 September ketika PAN pimpinan Susilo Bambang dan Zulkifli Hasan masuk ke istana, dan pada saat yang sama juga muncul teror kepada Buas bahwa dia akan dicopot, kemudian saya agak mulai ragu apakah kekuatan Raja Wali Ngepret yang anti KKN ini akan kembali menghadapi kekuatan yang besar. Kita tahu di kabinet ini kan ada faksi, sekarang ini ada faksi pro rakyat dan pro status quo. Pro status quo tentu saja kita tahu dipimpin oleh saudara Yusuf Kala. Yang ketiga adalah jangan banyak gaji. Ya sesuai dengan ininya saja, apa namanya, slogan kerja aja, jangan gaji. Ini kan kita lihat, kita publik menunggu pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi dan krisis. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru hanya kasus-kasus elit yang hanya melibatkan kepentingan tertentu seperti Perindo ini, terus Buas dicopot. Ngapain mesti terjadi kasus seperti itu? Dan itu memperlihatkan borok-borok yang makin besar di mata rakyat. Katanya krisis, tapi kalau orang lagi mau menjalankan tugas secara profesional polisi yang menghancurkan, membongkar KKN di satu BUMN malah dicopot, kan jadi kontradiktif, sehingga harapan publik makin rendah. Memang belakangan kita sedikit publik puas ya dan senang karena ada namanya Pak Rizal Ramli. Sudah berapa yang dikepret sama dia ya? Pertama 32 megawatt, ada kebakaran jenggot gitu ya, sampai masuk rumah sakit. Kemudian yang kedua kasus Garuda ada yang kebakaran jenggot. Yang ketiga kasus token listrik, ada yang publik sangat senang sampai di foto itu struknya di sosial media, laporan banyak sekali struktur token yang kenyataannya demikian gitu ya. Yang terakhir adalah Pertamina ya. Jadi apa yang dilakukan Rizal Ramli biasa-biasa saja. Itulah harusnya seorang menteri gitu. Di tengah situasi seperti ini dia harus lakukan yang terbaik dan
nggak ada urusan, yang penting buat rakyat gitu. Persis, tetapi mana kita akan mendapatkan keadaan seperti itu dan pada keadaan seperti itu memang dibutuhkan orang-orang yang bukan atau merasakan orang juga merasa penting di kelompok-kelompok mafioso sekali belum gitu. Membutuhkan juga orang seperti Bang Rizal agar seolah ya ini benar ini sebenarnya satu kesimbangan saya. Kalau itu kasih harapan, tetapi tidak bisa dikatakan dengan hubungan itu lalu dengan kursi-kursi itu lalu mereka akan memberikan dukungan yang banyak dan segala macam itu saya tidak sama sekali dengan atau tidak tetap saja benar-benar tidak akan ada karena aku tahu kan di tengah pembahasan politik yang begitu fundamental seperti yang lain ternyata itu semua perbedaan kan tidak ada yang apa oke fine aja begitu ya kan teman-teman DPR dan partai-partai politik ini sibuk dengan urusan berhubungan sendiri sibuk dengan urusan dirinya sendiri tidak usah terlalu khawatir kalau itu cari orang yang tepat lalu melakukan apa dalam bersama itu bikinnya belakangan. Jadi kita tinggal pilih aja mau nahan sakit duluan atau nahan sakitnya belakangan. Jadi itu apa? Dua-duanya gigit. Anekdot ya. Yang kedua mengenai apa namanya? Bukan beda fenomena kepala daerah pilkada sekarang. Saya pikir ini momentum juga buat para pemilih di daerah yang dengan situasi krisis sekarang, pilihlah kepala daerah yang memang bisa membawa keluar krisis di daerah. Karena problem penyerapan anggaran salah satunya adalah kegaduhan di level daerah antara oposisi di DPRD dan kepala daerah, dan itu sudah menahun. Kalau ini terjadi lagi, ya tambah parah nanti. Jadi 2017 ada gelombang lagi baru lagi kisruh yang tadinya di pusat sampai ke daerah ke keseluruhannya. Problematikanya ya ego apa partisan maupun ego sektoral DPRD dan kepala daerah. Yang punya modal, pada orang yang punya pengetahuan dan pengalaman gitu kan. Akibatnya ya hutang mesti dibayar. Akibatnya ya orang-orang ini merasa berkuasa gitu kan. Ibu Mega merasakan kau nggak akan jadi presiden kalau bukan aku ini. Ingat ya, dia panggil Wi, ingat kamu ya. Kau ini nggak jadi presiden. Saya yang jadikan kamu presiden. Nah akibatnya pengaruhnya besar. Yusuf Kala hidup gitu. Yusuf Kala yang punya pengalaman, pengetahuan segala gitu kan. Jadi setiap reshuffle kabinet pasti pertemuan ketum-ketum partai-partai politik. Itu kan bukan rahasia bisa dibuka kan. Mau copot dua juga ketemu lagi ketum ini. Kita sedih sekali. Mestinya sistem presidensial Pak Jokowi ini full power. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri adalah membantu presiden, diangkat diberhentikan oleh presiden. Itu Undang-Undang 45. Jelas sekali. Saya kira pasti lakukan kembali. Dan dari segi konstitusi dan dari segi kenyataannya, dia punya begitu banyak alat untuk menghabisi semua. Sebagai presiden ya termasuk berarti kalau mau sebagai presiden dihabisi habis. Yang tadi semua video yang bilang itu, kalau presiden mau berapa? Kalau dia mau, tidak ada urusan dengan soal yang memiliki politik dan tidak. Saya tidak sensasi. Beliau bilang bahwa karena beliau bukan orang partai, beliau dari segala yang beliau bilang kan tidak lupa Jokowi itu. Kan itu bukan baru sekarang. Memang dia dari Solo dengan segala macam beliau tidak presiden. Gitu. Presiden itu bukan pekerjaan kecil. Dia dari tahun sebuah dari Solo, orang kota Solo, ada Sumatera, terus dia menjadi presiden. Kan kalau dia ada kedua, tidak ada yang lebih hebat dalam spektrum partai kecuali presiden. Tidak ada alat yang begitu lengkap kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaan lain kecuali presiden. Kalau dia mau, tidak ada yang bisa gitu. Dan yang itu alat itu ada. Menurut Anda mau? Silakan Mas Adi. Mas Adi selalu sama dengan saya. Kali ini enggak loh. Jadi saya melihat Jokowi ini pemberani. Bahkan untuk yang salah juga dia berani. Contoh ya ketika dia mendukung Menpora yang
presidensi ini salah. Dia bilang yang benar seperti mendukung Rizal Ramli. Nah persoalannya adalah kalau informasi yang masuk ke presiden ini benar, presiden melakukan hal itu dan ini bagus. Celakanya kalau informasinya salah dan dia bisa melakukan hal itu, kita doakan saja semoga dia dapat informasi yang baik sehingga dia ketika memutuskan itu hasilnya juga baik. Nah mengenai tadi contoh siapa saja sih yang berkualitas seperti Rizal Ramli, memang kalau yang mirip-mirip banyak. Karena ini kan harus dilihat track recordnya juga, Pak Hans. Sering terjadi adalah ketika kita lihat ini orangnya hari-hari sama kita baik, ini baik, jujur, tapi begitu dikasih kekuasaan langsung miss. Nah ini yang persoalan di Republik ini kan gitu. Makanya saya bilang, saya pesankan kepada Jokowi untuk Pak ini tidak usah dikasih posisi, karena dia ini untuk membuktikan bahwa dia memang tidak ingin apa-apa kecuali mendukung pemerintahan. Gitu, oke. Tidak usah takut juga. Berapa kali pun mereka bilang tidak akan ada apa-apa juga. Oke. Jadi saya setuju dengan Mas. Saya closing statement yang baru. Ya, pengalaman reshuffle bulan Agustus kemarin yang seharusnya bisa radikal, ternyata tidak. Dulunya menteri yang tidak kompeten masih duduk. Dan saya pikir reshuffle Oktober juga tidak akan jauh berbeda. Jadi Jokowi tidak akan berani merubah kabinet dengan dramatis sesuai keinginannya. Di luar mana Prof? Jadi kalau kami dari Dewan Daerah mendukung dan mengkritisi pemerintah, ya kami berharap supaya pembangunan itu harus pro kepada daerah, dan siapapun itu kita serahkan wewenang daripada presiden. Tetapi kami melihat dan berharap supaya yang pro kepada lebih utama kesejahteraan rakyat daripada hanya untuk kepentingan salah satu partai politik. Karena apa? Karena untuk menjadi reshuffle itu kan bukan hanya dari jalur partai politik ya, profesional juga, ini juga menjadi perhatian. Dan saya pikir sama saja dari partai politik atau dari profesional, bagi kami harus mengutamakan kepentingan daerah. Dan mau Pak Jokowi mungkin lebih meningkatkan komunikasinya kepada daerah, baik gubernur maupun dengan bupati, tentu dengan dewan perwakilan daerah selama ini. Terima kasih. Masih banyak pekerjaan yang perlu kita benahi, dan seperti diungkap tadi bahwa kekuatan peluang itu ada, tinggal persoalannya mau, berani atau tidak. Saya kira tugas kita masing-masing di bidang masing-masing untuk terus mendukung untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Terima kasih, sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi. Sebentar lagi.